Anak-anak perempuan Allah. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saudara, dalam silsilah Yesus Kristus menurut Matius, kita menjumpai 5 orang perempuan. Tamar, Rahab, Rut, istri Uria, dan Maria. Mereka berbeda seorang dengan yang lain, masing-masing dengan latar belakang, pergumulan, serta kekuatan dan kelemahannya. Tetapi oleh anugerah Allah, mereka semua dilibatkan dalam penggenapan rencana keselamatan ilahi. Mereka menjadi bagian dari leluhur Mesias. Mereka, sebagaimana perempuan-perempuan lainnya yang tidak dicantumkan namanya dalam silsilah, adalah anak-anak perempuan Allah. Penyebutan mereka menggarisbawahi kemenangan anugerah Allah atas dosa-dosa manusia. Pertama, Tamar. Tamar adalah yang pertama disebutkan. Perempuan ini, saudara, menantu Yehuda. Tetapi suatu ketika ia menjadi PSK, pekerja seks komersial dadakan, dan terlibat dalam transaksi seksual dengan ayah mertuanya. Ia melakukannya secara sengaja dan terencana. Dari perbuatan itu, Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Matius 1 ayat 3. Kita mungkin mencela Yehuda yang memanfaatkan jasa PSK. Sangat boleh jadi kita mengutuk Tamar sebagai perempuan yang tidak bermoral. Tapi saudara, kita perlu menimbang sisi lain. Tamar telah menikah dengan putra Yehuda. Mati. Tamar menjadi janda. Sesuai dengan adat perkawinan Levirat atau periparan, Onan, adik laki-laki wajib mengawini Tamar. Ia harus membangkitkan keturunan bagi almarhum abangnya. Tapi mau enaknya doang. Setiap kali bersetubuh dengan Tamar, ia membuang spermanya. Coitus interruptus. Ia tidak bersedia membangkitkan keturunan bagi almarhum abangnya. Sikap Onan membangkitkan murka Allah. Onan mati dihukumnya. Yehuda yang telah kehilangan 2 putra enggan mengawinkan putra bungsunya Shela dengan Tamar. Takut Shela akan mati bila mengawini Tamar, Yehuda menyuruh Tamar pulang ke rumah orang tuanya. Dengan jalan itu, Yehuda mengingkari adat perkawinan Levirat. Lebih jauh, Yehuda telah mempermalukan Tamar di hadapan keluarga perempuan itu dan masyarakatnya. Sebagai reaksi, Tamar melakukan perlawanan dengan cara yang sangat ironis. Sementara itu, istri Yehuda meninggal dunia. Yehuda pun berkabung. Setelah masa perkabungan lewat, Yehuda kembali menjalankan aktivitas bisnisnya. Ia pergi ke Timna, kulaan bulu domba. Dalam perjalanan ke Timna, dorongan seksualnya menggeliat. Ia menyalurkannya dengan seorang PSK. Tanpa disadarinya, PSK itu adalah Tamar, menantunya sendiri. Dari persetubuhan itu, Tamar mengandung. Di bawah tuduhan perzinahan, Tamar terancam hukuman mati. Tapi Tamar cerdik. Ia telah mengantisipasi hal itu. Saat bertransaksi, ia mendapatkan cap meterai, kalung, dan tongkat Yehuda. Saat diadili, Tamar menyatakan bahwa ia telah berhubungan seks dengan laki-laki pemilik barang-barang itu. Mengetahui hal itu, Yehuda tidak berusaha mengelak. Bahkan ia mengaku bersalah karena tidak mengawinkan Shela dengan Tamar sesuai dengan adat istiadat. Yehuda tahu
Karena khawatir Shelah akan mati seperti kedua abangnya bila dikawinkan dengan Tamar, ia tidak mengawinkan si bungsu dengan Tamar. Bahkan mempermalukan perempuan itu dengan memulangkannya ke rumah orang tuanya. Yehuda memandang tindakan Tamar terhadap dirinya sebagai sebuah tindakan pembalasan. Ya, pembalasan yang setimpal. Yang kedua, Rahab. Dalam sudut pandang yang membagi umat manusia ke dalam dua kubu yang berseberangan di hadapan Allah, posisi Rahab sangat tidak menguntungkan. Ia bukan orang Israel, bukan bagian dari umat Allah. Ia orang Yeriko yang terbilang di antara 7 bangsa penghuni tanah Kanaan. Karena itu, ia termasuk dalam golongan orang-orang yang harus ditumpas punah oleh orang Israel. Lihatlah Ulangan 7 ayat 1, 20 ayat 17, dan Yosua 3 ayat 10. Lebih parah, Rahab seorang PSK. Mungkin kita mencemooh Rahab. Perempuan macam apa dia? Sudah kafir, PSK pula. Tetapi saudara, anugerah Allah bekerja tanpa disangka-sangka bersama dengan penduduk Yeriko lainnya. Ia telah mendengar perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan sosok dewata bernama Yahweh bagi Israel umatnya. Yahweh telah membelah laut Teberau sehingga orang Israel dapat menyeberang saat mereka meninggalkan tanah Mesir. Yahweh mengalahkan dewata orang Amori sehingga orang Israel menumpas Sihon dan Og, masing-masing Raja Hesbon dan Basan. Seluruh penduduk Yeriko menjadi ketakutan. Mereka memandang Yahweh, dewata orang Israel, sebagai penguasa langit dan bumi. Dewata manakah yang sanggup melawan Yahweh? Bangsa manakah, kendati disertai oleh dewatanya masing-masing, sanggup menghadapi orang Israel yang disertai oleh Yahweh? Menarik saudara, sementara semua orang Yeriko telah mendengar berita tentang Yahweh dan orang Israel, dan oleh karena itu mereka merasa ketakutan. Rupanya hanya Rahab seorang dirilah yang mengambil sikap yang paling masuk akal. Rahab percaya kepada Yahweh. Atas dasar iman itulah, Rahab menolong 2 mata-mata Israel yang diutus oleh Panglima Besar Yosua untuk menyelidiki kota Yeriko. Tindakan berani yang didasarkan pada iman itu pada gilirannya berbuah manis. Saat keruntuhan kota Yeriko, ia beserta keluarganya selamat. Mereka menjadi bagian dari bangsa Israel. Bahkan Rahab menikah dengan Salmon, seorang pemimpin suku Yehuda. Dengan jalan itu, Rahab menjadi salah seorang leluhur Raja Daud, bahkan raja yang terjanji, Sang Mesias, Yesus Kristus. Saudara, apapun latar belakang seseorang dan bagaimana kehidupannya di masa silam, bila datang kepada Allah dengan iman yang tulus ikhlas, niscaya akan diterimanya dengan tangan terbuka. Ketiga, Rut. Rut adalah seorang perempuan Moab. Ia menikah dengan seorang laki-laki Israel dari suku Yehuda bernama Mahlon. Adapun Mahlon dan saudara laki-lakinya Kilion adalah putra-putra dari suami istri Elimelech dan Naomi. Saat paceklik melanda tanah Israel, Rut 1 ayat 1, mereka berempat pergi ke tanah Moab. Kita tahu, orang Moab bukan penyembah Yahweh Allah Israel. Dewata mereka adalah Kamos. Dengan perkataan lain, keluarga Elimelech menjadi imigran di negeri kafir. Setelah sekian lama tinggal di Moab, Elimelech meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian,
putra-putranya menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Seperti telah dikemukakan, Mahlon menikah dengan Rut. Adapun Kilion menikah dengan Orpa. Saudara, perkawinan itu memungkinkan kedua perempuan Moab tersebut, pertama, mengalami kebaikan hati dan kasih sayang Naomi. Dan kedua, memiliki kesempatan untuk mengenal Yahweh Allah Israel. Sekian lama kemudian, Mahlon dan Kilion meninggal dunia. Dengan demikian, Naomi telah kehilangan suami dan kedua putranya di tanah Moab, negeri perantauan mereka. Tetapi ia terbilang beruntung, saudara, sebab ia tinggal bersama dua orang menantu, yakni janda Mahlon dan janda Kilion. Mereka menyayangi dirinya. Lihatlah Rut 1 ayat 8. Dan saudara, setelah mendengar kabar bahwa paceklik sudah berakhir di tanah Israel karena Yahweh telah memperhatikan atau mempedulikan umatnya, Naomi memutuskan untuk pulang ke tanah airnya. Rut dan Orpa bermaksud ikut, tapi Naomi rupanya memikirkan masa depan kedua menantunya itu. Mereka masih cukup muda untuk menikah. Tidaklah adil kiranya bila mereka terkendala karena menemaninya di sisa hidupnya. Karena itu, dengan memohonkan berkat Yahweh, ia menyarankan mereka pulang ke rumah orang tua mereka masing-masing. Rupanya, mereka adalah anak-anak yatim. Rut 1 ayat 8. Orpa dengan berat hati mengikuti saran Naomi. Ia kembali kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Rut 1 ayat 15. Tetapi Rut menolak saran tersebut. Ia telah menetapkan hati untuk menemani Naomi. Ia yang telah mengalami kebaikan hati dan kasih sayang Naomi, serta mengenal Yahweh Allah Israel, menyatakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Rut 1 ayat 11. Saudara, mungkin kita beranggapan bahwa Rut pindah agama karena Naomi. Mungkin anggapan itu benar. Tetapi bukankah hubungan-hubungan manusiawi yang tulus merupakan sarana yang dipakai Allah untuk menolong manusia mengenal Dia, bahkan beriman kepadanya. Naomi telah menjalankan tugasnya, yaitu mengasihi kedua menantunya dan memperkenalkan Yahweh kepada mereka. Baik Orpa dan Rut sama-sama merasakan kebaikan hati dan kasih sayang Naomi. Mereka bahkan menyayanginya. Dari Naomi dan suami mereka masing-masing, keduanya juga tahu tentang Yahweh Allah Israel. Bahwa pada akhirnya Orpa kembali kepada dewata sesembahan bangsanya. Sekurang-kurangnya ia telah mengalami kebaikan Allah Israel melalui mertua, suami, dan iparnya. Di sisi lain, bahwa pada akhirnya Rut memutuskan untuk menjadi bagian dari umat penyembah Yahweh. Bukankah itu merupakan salah satu contoh misteri pemilihan kasih karunia yang bekerja di dalam, melalui, sekaligus melampaui perjumpaan otentik antar manusia? Kisah selanjutnya, saudara, kita tahu Rut menikah dengan Boas, kerabat Elimelek. Itu tidak lepas dari anjuran Naomi, keterbukaan Boas, dan persetujuan kaum keluarga Elimelek. Melalui perkawinan itu, Rut menjadi nenek buyut Raja Daud dan salah seorang leluhur Sang Mesias, Yesus Kristus. Kembali kita melihat anugerah Allah bekerja di dalam, melalui, sekaligus melampaui faktor-faktor manusiawi. Saudara, hukum yang menyatakan bahwa seorang Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan, bahkan sampai dengan keturunannya yang ke-10, Ulangan 23 ayat 3, ternyata bukan harga mati. Allah yang hidup, Allah yang benar, yang kaya dengan rahmat, senantiasa bersedia
menerima siapapun yang datang kepadanya dengan tulus ikhlas. Dari bangsa manapun, dari latar belakang bagaimanapun, Ruth adalah salah satunya. Kelak saudara, Yesus Kristus mengartikulasikan sikap Bapanya dengan menandaskan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. Keempat, istri Uria. Saudara, boleh jadi kita heran. Mengapa untuk perempuan yang satu ini, Matius tidak menyebutkan nama? Ia menulis, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Matius 1 ayat 6b. Kita tahu nama perempuan itu, Batsheba. Arti nama itu, anak perempuan sumpah atau putri ikrar. Bat, anak perempuan, Sheba, sumpah atau ikrar. Kita dapat mencandra. Mungkin saat ia dilahirkan, kedua orang tuanya berikrar untuk mempersembahkannya kepada Allah, yakni supaya seumur hidupnya ia melayani Allah. Sebuah nama yang indah dan syarat makna. Tetapi mengapa Matius tidak menulis nama itu, Batsheba? Ia malah menulis istri Uria. Teks Yunani berbunyi Teis tu Uriu, yang bisa diterjemahkan milik Uria. Apakah Matius ingin menekankan bahwa Salomo lahir dari seorang ibu yang diambil Daud secara tidak sah, yakni dengan merampasnya dari Uria? Atau justru Matius ingin menggarisbawahi sosok Uria ketimbang Batsheba? Kita tahu saudara, Uria bukan orang asli Israel. Ia orang Het. Lihatlah 2 Samuel 11 ayat 3 dan 23 ayat 39 misalnya. Kita juga tahu bahwa orang Het termasuk dalam 7 bangsa penghuni Kanaan yang harus dibinasakan oleh orang Israel dalam perang pendudukan Kanaan. Lihatlah Ulangan 7 ayat 1 dan 2, 20 ayat 17. Dalam kenyataannya, orang Israel, saudara, diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Hakim-Hakim 3 ayat 5. Bahkan mereka melakukan perkawinan campuran dengan bangsa-bangsa tersebut. Hakim-Hakim 3 ayat 6. Lebih jauh, orang Israel ikut beribadah kepada para dewata bangsa-bangsa itu. Hakim-Hakim 3 ayat 6. Saudara, dari interaksi orang Israel dan bangsa-bangsa penghuni Kanaan, seorang laki-laki dari bangsa Het menggabungkan diri dengan orang Israel dan beriman kepada Yahweh. Konversi atau pertobatannya agak terbilang radikal. Ia menamai dirinya Uria. Dalam bahasa Ibrani, Uria tersusun dari Ur-i dan Yah. Ur adalah terang, Uri adalah terangku, dan Yah adalah kependekan dari nama Yahweh Allah Israel. Karena itu Uria berarti terangku adalah Yahweh, atau Yahweh adalah terangku. Dalam kenyataannya saudara, Uria membaktikan hidupnya kepada Yahweh dengan jalan bergabung dengan angkatan perang Israel dan menjadi prajurit yang loyal kepada Daud. Ia terhitung di antara 30 pahlawan Daud, orang-orang yang sangat berjasa kepadanya. 2 Samuel 23 ayat 39. Komitmennya kepada Yahweh dan umatnya terungkap jelas manakala ia menolak cuti yang diberikan Daud di saat peperangan Israel dan bangsa Amon sedang berkobar. Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku?
Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. 2 Samuel 11 ayat 11. Sayang sekali saudara, Raja Daud memperlakukan Uria yang loyal dan penuh dedikasi itu dengan sangat kejam. Demi menghilangkan jejak skandal perzinahannya, Daud merekayasa kematian suami Batsheba. Air susu dibalas air tuba. Setelah Uria gugur, Daud melakukan tindakan yang tampak terpuji, yakni menikahi Warakamuri alias janda sang pahlawan. Tindakan itu tentu memperbesar prestise Daud di hadapan rakyatnya. Tetapi saudara, di mata Allah, apa yang dilakukan Daud merupakan kejahatan. 2 Samuel 11 ayat 27. Dengan menulis istri Uria, Matius tidak saja mengingatkan pembaca tentang jejak berdarah dalam silsilah Yesus Sang Mesias, tetapi juga ia mengabadikan sosok Uria, seorang laki-laki berlatar belakang kafir yang meski menemui ajal secara tragis, namun telah mengukir hidupnya sebagai manusia yang mulia di hadapan Allah. Lantas bagaimana dengan perempuan yang tidak disebut namanya itu? Bukankah ia telah menjadi istri sah Daud sebelum mengandung Salomo? Bukankah buah hatinya, yakni Salomo, dikasihi Yahweh Allah Israel? 2 Samuel 12 ayat 25. Bukankah atas desakan Nabi Nathan yang memperjuangkan tahta Israel untuk Salomo, dan dengan demikian menyelamatkan Salomo dari ancaman maut putra Daud yang lain, yaitu Adonia? Kendati Matius tidak menyebut namanya, warna-warni kehidupan Batsheba penting bagi kita untuk merenungkan realisme Alkitabiah dalam silsilah Sang Mesias. Yang kelima atau terakhir, Maria. Saudara, kita tahu Maria seorang anak darah. Ia sudah bertunangan dengan Yusuf. Sesuai adat yang berlaku, pertunangan membuat seorang gadis atau anak darah menjadi milik seorang laki-laki, yakni tunangannya. Secara status, seorang tunangan sama dengan seorang istri. Bedanya, pasangan yang bertunangan belum boleh tinggal serumah dan berhubungan seksual atau bersetubuh. Anak darah yang sudah bertunangan masih tinggal di rumah orang tuanya. Tetapi saudara, karena diikut sertakan dalam rancangan keselamatan ilahi, anak darah Maria harus menjalani hidup yang sama sekali tidak mudah. Ia harus mengandung dan melahirkan Sang Mesias, bukan melalui persetubuhan atau hubungan seks dengan Yusuf, tunangannya. Alih-alih, ia mengandung dari Roh Kudus, yang tidak lain dari Roh Yahweh atau Roh Allah sendiri. Roh yang merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk, sekaligus roh yang memperbarui dunia. Mazmur 104 ayat 30. Kini menciptakan dan menitipkan bayi mesianis di dalam kandungan sang anak darah. Sungguh suatu mukjizat. Tapi bukankah hal itu merisikokan Maria? Seringan-ringannya, ia akan dituduh oleh orang tua, kaum keluarga, dan masyarakat bahwa ia telah berhubungan seks dengan Yusuf tunangannya. Seberat-beratnya, ia akan dituduh telah berselingkuh atau berzina mengkhianati Yusuf. Yang pertama, sanksinya relatif ringan. Ia dan Yusuf akan jadi bahan sindiran masyarakat, serta harus segera menikah. Bila yang kedua, sesuai dengan Ulangan 22 ayat 23-27, Maria akan dirajam sampai mati. Tapi jelas saudara, Maria tidak melakukan salah satu atau dua-duanya dari perbuatan-perbuatan itu. Tapi siapa yang bisa dipercaya? Yusuf yang belum pernah menjamah Maria pun tidak percaya pengakuan Maria bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Betapa Yusuf merasa dikhianati dan dibohongi. Ketika semua orang menuduh kita berbuat jahat dan menganggap kita berusaha membela diri dengan dusta, oh betapa menyedihkan, betapa mengerikan. Syukurlah saudara,
Malaikat Tuhan datang dalam mimpi meyakinkan Yusuf tentang kesetiaan, kesucian, dan kejujuran Maria. Karena itu, jelaslah bagi Yusuf, Maria tidak berzina dan tidak mendustainya. Tapi kemudian Yusuf harus membela dan melindungi Maria dari tuduhan-tuduhan yang menyudutkannya. Bisa kita bayangkan, saudara, betapa dahsyat pergumulan dan perjuangan mereka berdua. Saudara, Tamar, Rahab, Rut, istri Uria, dan anak darah Maria adalah anak-anak perempuan Allah. Seperti halnya para pria dalam daftar silsilah, tidak seorang pun di antara mereka sempurna. Tetapi anugerah Allah lebih besar daripada ketidaksempurnaan manusia. Melalui mereka, Mesias datang untuk menyelamatkan kita semua, umatnya, dari dosa-dosa kita. Demikianlah dalam anugerah Allah, saudara. Kita tidak perlu berkecil hati. Sekaligus sama halnya, dalam anugerah Allah, kita tidak boleh sombong memegahkan diri. Terpujilah Allah. Amin.